Ada apa denganmu? Cacing Yansheng sangat gelisah. Kenapa Xiao Shengsheng begitu bersemangat? Kenapa dia begitu bersemangat? Kamu tidak tahu? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin dia meresponsku. Kamu pasti kesakitan, kan? Aku bisa membantumu. Asal kamu biarkan aku mengeluarkan Xiao Shengsheng keluar. Bagaimana caramu menangkapnya? Biarkan aku membantumu mengeluarkannya. Siapa yang mengirimmu? Berani-beraninya menjebakku. Aku. Berat sekali. Xiao Shengsheng, aku datang menyelamatkanmu. Kenapa kamu bisa bangun? Serangga kecilku. Tidak mungkin gagal. Bukankah kamu menginginkan Xiao Shengsheng? Aku akan mengabulkannya. Hei! Hei! Kali ini benar-benar pingsan. Xiao Shengsheng, kamu di mana? Xiao Shengsheng, dia malah masuk ke jantungnya. Tidak bisa. Kalau Xiao Shengsheng masuk, dia bisa meledak dan mati. Xiao Shengsheng, ayo, keluar. Xiao Shengsheng. Gadis bau dari mana ini? Berani-beraninya naik ke ranjang presdirgu. Satpam, tangkap dia. Baik, Hei, aku menyelamatkannya. Dasar gadis kurang ajar. Jangan kira karena pakaianmu aneh, aku tidak bisa melihat kalau kamu pelayan hotel. Aku tahu, kamu cuma mau memanfaatkan Jingsheng yang tidak sadar untuk naik ke ranjangnya, supaya jadi nyonya Gu, kan? Satpam, cepat bawa dia pergi. baik. Kalau dia melewatkan kesempatan ini, dia akan mati. Hah, Hampir saja direbut oleh seorang pelayan. Jingsheng, aku datang. Jingsheng, aku Anna. Kenapa kamu di sini? Aku melihatmu keluar dari kamar pribadi dan tidak kembali, jadi aku buru-buru mencarimu. Siapa sangka aku melihat seorang pelayan berpakaian aneh membawamu ke kamar. Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak kamu akan dipermalukan olehnya. Dia kemana? Satpam baru saja membawanya pergi. Jingsheng, Sakit banget. Kamu hampir mematahkan leherku. Aku juga akan mematahkan lehermu. Aku takut ketinggian. Turunkan aku. Turunkan aku. Hei, mau bawa aku kemana? Berani memperlakukanku seperti ini, kamu yang pertama. Coba tebak bagaimana aku akan membunuhmu? Hatimu ada padaku. Kalau aku mati, kamu juga akan mati. Omong kosong. Cuma kamu? Mau mendapatkan hatiku? Cacing Yansheng masuk ke hati. Hanya bisa disembuhkan dengan darah di ujung lidahku. Baru bisa menyelamatkannya.
Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu di dunia ini? Aku sudah menyelamatkanmu. Kenapa kamu memarahiku? Apa aku harus berterima kasih padamu? Sama-sama. Tetua pertama bilang, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Berbuat baik tidak boleh mengharapkan balasan. Kecuali kalau kamu membiarkanku melihat di sini. Aku harus memastikan apakah Xiao Shengsheng benar-benar masuk ke jantungmu. Cacing Yansheng haus darah. Kalau sampai masuk jantung, inangnya akan mati karena darahnya kacau. Jangan harap. Ini di mana? Kamu buta huruf, ya? Gadis suci kami tidak perlu tahu tulisan kalian. Gadis suci? Kamu memang tidak makan makanan manusia, ya? Aku juga makan makanan manusia. Aku lapar. Ayo ajak aku makan. Tentu saja. Di sana ada makanan dan minuman. Benarkah? Ada tempat sebagus itu. Itu panti asuhan. Bukankah kamu lapar? Cepat pergi. Oke, kalau begitu, tunggu aku di sini. Aku akan keluar mencarimu setelah makan. Ya, tunggu aku. Ya, tunggu aku. Jangan pergi. Kali ini jangan biarkan dia kabur. Sudah kenyang? Sudah kenyang. Kalau begitu, jelaskan motif kejahatanmu dan cara kerjamu. Kenapa kamu mengikuti Gu Jingsheng? Dia mengambil barang terpentingku. Aku harus ambil kembali darinya. Maksudmu, Gu Jingsheng mengambil barangmu yang paling berharga dan tidak mau bertanggung jawab? Dia tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengembalikannya padaku. Dasar binatang. Kamu tenang saja menginap di sini semalam. Besok kami akan mengantarmu ke keluarga Gu. Kenapa wajahmu hari ini pucat sekali? Flu? Kalau tidak ada yang menghangatkan ranjang, badan memang jadi lemah ya. Cari istri dong. Mau yang gemuk atau kurus, yang kamu mau. Mama punya semua. Aku sibuk kerja, tidak ada waktu memikirkan hal-hal ini. Sesibuk apapun kerja, harus tetap punya penerus dong. Kalau suatu hari kamu mati karena terlalu lelah, tidak ada pewarisnya nanti. Aku ke kantor. Kamu, Jingsheng, kamu mimisan. Anakku. pelayan Bao, kenapa kamu di sini? Waktu itu kamu merusak rencanaku. Aku belum sempat membalasmu. Hari ini datang lagi sendiri. Kamu. Pelayan, aku dapat telepon dari Tante Gu, jadi aku langsung buru-buru ke sini. Jingsheng ini, bukannya minggu lalu dia baru saja diperiksa di rumah sakit? Semua indikatornya normal kok. Seharusnya tidak ada masalah. Sepertinya cacing Yansheng benar-benar masuk ke jantung Gu Jingsheng. Dokter keluarga sudah memeriksanya, tapi tidak menemukan penyebabnya. Tuan masih muntah darah. Nona Li adalah ahli virologi. Nyonya ingin Anda memeriksa Tuan. Mungkinkah ada yang meracuninya? Gu Jingsheng tidak diracun. Penyakitnya bisa kuobati. Hei, pelayan Bao, apa yang kamu tahu? Cepat pergi dari sini. Nona, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit Tuan, Nyonya pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Aduh, Silakan. Hei, kamu. jangan pergi. Kamu. Nyonya, Kamu beneran bisa sembuhin penyakit anakku. Tante Gu, jangan sampai Tante percaya dia. Dia cuma pelayan biasa. Dulu di hotel, dia mau naik ke ranjang Jingsheng. Jangan sampai Tante percaya dia. Dia itu penipu. Tante Gu. Gu Jingsheng itu awalnya mimisan, lalu pusing, badan panas, darah bergejolak, akhirnya muntah darah terus-menerus. Dokter Sakti, kamu benar sekali.
Tadi pagi dia baik-baik saja, sekarang sudah tidak bisa bangun. Ah, Jing Sheng, Dokter Sakti sudah datang. Kamu akan selamat. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu lagi? Jing Sheng, ini siapa? Oh, namaku Liang Mengmeng. Dokter Liang. Jing Sheng. Dokter Liang tidak perlu periksa, Nadi sudah tahu semua gejala kamu. Cepat biarkan dia periksa kamu. Ada apa sebenarnya denganmu? Aduh, kamu ngapain? Mau obatin kamu dong. Mana ada orang ngobatin langsung buka baju. Menurutku kamu jelas-jelas ada niat jahat. Tante Gu, aku kasih tahu ya, dia itu sama sekali bukan tabib sakti. Dia cuma dukun palsu, dan dia juga mesum sama Jing Sheng. Dukun palsu, Tante Gu, cuma aku yang benar-benar peduli sama kesehatan Jing Sheng. Dia itu penipu. Cepat usir dia. Jangan sampai Jing Sheng telat diobati. Kapan aku mesum sama dia? Kamu nggak mesum sama aku? Kamu buka bajuku. Aku kan mau obatin kamu. Aduh, Minggir sana. Jing Sheng, biar aku yang periksa kamu. Jing Sheng, aku mungkin perlu ambil sampel darahmu untuk diuji di lab, baru bisa dapat kesimpulan akhir. kalau nunggu laporannya keluar, nanti keburu telat. Kamu ngomong apa sih? Gimana bisa nggak diuji lab? Jing Sheng, Sudah terlambat. aduh. Hei, Apa yang kamu lakukan? kalau terjadi sesuatu pada tubuh Jing Sheng, apa kamu bisa bertanggung jawab? Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Berikan padaku. Kalau kamu memberinya produk tak jelas ini, dia baru benar-benar akan celaka. Hei, Pil bailingku. Hanya tinggal satu ini. Tanpa ini, dia benar-benar tidak akan selamat. Pil Bailing apa itu? Menurutku, itu cuma sisa coklat Cipemyu, kan? Cuma pelayan, sok jadi ahli spiritual. Hei, kalau kamu menyuntiknya, dia baru benar-benar akan mati. Apa yang kamu tahu? Ini namanya penawar racun. Racun apapun, satu suntikan bisa menawarkannya. Kalau begitu cepat suntik dia. Hei, jangan disuntik. Suntikan penawar ini bisa menawar semua racun. Jing Sheng, bagaimana perasaanmu sekarang? Anakku, Hei! Penawar itu membuat cacing Yansheng marah. Cacing Yansheng yang mengamuk akan memakan jantung Gu Jingsheng. Kalau mau menyelamatkannya, aku cuma bisa pakai cacing tongsin sejatiku dan ambil risiko. Telan. ini sudah sembuh. Sok misterius. Jelas-jelas penawarku yang berhasil. Jing Sheng, aku periksa lagi ya. Kalian semua keluar. Dia tetap di sini. Pergi, pergi, pergi. Apa yang kau berikan padaku? Jawab. Memangnya apa lagi? Tentu saja cacing tongsingku yang kubesarkan dengan darah hatiku. Kamu merasa tidak nyaman? Panas? Ingin melepas pakaian? Li Anna benar. Dia melakukan semua ini karena menginginkan tubuhku. Jika cacing tongsin dan cacing Yansheng bisa hidup berdampingan dengan damai, maka dia adalah orang yang ditakdirkan yang dipilihkan Xiao Sheng untukku. Jika kedua cacing itu saling tolak, kalau begitu, dia pasti mati hari ini. Aduh. Hei, Kamu, Gu Jingsheng. Hei. Kamu. Aku baik-baik saja. Kamu sangat ingin aku kenapa-kenapa, ya? Kenapa suhu tubuhnya panas sekali? Apa karena dua serangga hidup bersama? Panasnya membuat jantungku berdebar kencang.
Jauh-jauh dariku. Panas sekali. Tadi kamu tidak sabar melepas bajuku. Sekarang malah menyuruhku menjauh. Liang Mengmeng. Sebenarnya apa maumu? Wajahnya merah merona. Napasnya teratur. Sepertinya cacing Tongsin dan cacing Yansheng benar-benar hidup bersama. Dia memang Xiao Sheng yang memilihkan jodoh untukku. Aku mau tidur bareng kamu, buat anak. Jangan harap. Nyawamu aku yang menyelamatkan. Kamu harus membalas budi penyelamatku. Jing Sheng, Presdir muda Yo dari grup Shengyi. Dia datang untuk membahas kerja sama proyek robot medis navigasi. Robot medis navigasi. Aku menyuruhnya menunggumu di ruang tamu. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Kamu tidak turun? Kamu belum mengiyakan permintaanku. Aduh, aku sudah mengiyakan. Cepat turun. Nak, tabib Liang memintamu. Mengiyakan apa? Mengiyakan tidur bersamaku. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, kerja sama dibatalkan. Tidak akan ada kemungkinan lagi. Untuk membantunya mengendalikan cacing Yansheng, aku sudah memberinya cacing Tongsin. Cacing Tongsin dan racun 100 herbal di tubuhku saling bertentangan. Kalau dia tidak mau punya anak denganku, maka aku akan mati karena gagal jantung karena tidak bisa mengambil kembali cacing Tongsin. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku tidak bicara lagi, kan? Tabib Liang, lihatlah, anakku ini, bahu lebar, pinggang ramping, pantatnya oke. Tidur sekali saja terlalu boros. Bagaimana kalau kalian berdua menikah saja? Nanti kamu mau tidur berapa kali pun, silakan saja. Dia juga tidak bisa menolak. Setelah menikah dengan Gu Jingsheng, jadi bisa tidur bareng gitu? Iya, MA. Jangan ngomong sembarangan sama dia. Aku suruh orang antar kamu keluar. hah, biar mama yang antar dia keluar. Menikah? Yang bisa tidur bareng itu? Menikah. Aku dan Gu Jingsheng, ini sudah menikah? Tentu saja. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Gu. Ini, mama simpanin buat kamu. Ayo, Mengmeng, kita pulang. Beri Gu Jingsheng kejutan. Ayo. Presdir Gu. Anda yakin tidak mau mempertimbangkan kerjasama dengan saya? Ayolah, ini hanya meminta para pasien mencoba obat baru. Tidak akan merugikan Anda sedikit pun. Tapi, jika Anda kehilangan chip inti dari saya ini, proyek robot Anda bisa tertunda tanpa batas waktu. Obat baru tanpa data klinis? Kalau dipakai ke pasien, itu namanya pembunuhan. Pelayan, usir dia. Presdir muda Yo, silakan pergi. Gu Jingsheng, cepat atau lambat kamu akan kembali memohon padaku. Dasar buta, kalau sampai menabrakku, akan kupatahkan kakimu. Aduh, Bukan. Orang macam apa ini? Aduh, Mengmeng. Kenapa kamu tiba-tiba berkeringat sebanyak ini? Apa kamu marah? Untuk melatih serangga, aku menguji racun pada diriku sendiri. Sekarang, meskipun aku bisa mengendalikan semua serangga, tapi tanpa cacing Tongsin penyelamat nyawa itu, aku langsung terkena serangan balik. Jika aku tidak bisa segera tidur dengan Gu Jingsheng dan mengambil kembali cacing Tongsin itu, dalam 3 bulan aku akan mengalami gagal jantung dan kelelahan. 6 bulan kemudian, aku akan mati karena gagal jantung. Dari mana datangnya pria ini? Berani-beraninya dia menindas menantu keluarga Guku. Aku akan menyuruh Jingsheng membuat perusahaannya bangkrut besok. Anak baik, jangan marah ya. Cepat duduk dan istirahat. Jangan marah lagi, sayang. MA, aku baik-baik saja. Aduh, Gu Jingsheng, ada yang mengganggu istrimu. Kamu mau urus atau tidak? MA. Apa yang Mama bicarakan? Aku mana punya istri? Siapa yang bicara omong kosong? Ini kan istrimu.
Hai, Ini kan istrimu. hai. Sebenarnya ada apa ini? Bukankah aku menyuruhmu untuk mengusirnya? Aku sudah mengusirnya. Lalu kenapa dia ada di sini lagi? Aku membantumu mengajaknya mendaftar pernikahan. Dia sekarang istrimu. Sebenarnya Mama mau apa? Memeng ini adalah penyelamatmu. Tentu saja, untuk membalas budi penyelamat harus dengan menikahinya. Halo? Ayahmu meneleponku. Katanya dia sendirian di luar negeri, kesepian dan hampa. Dia ingin aku menemaninya. Rumah ini untukmu dan Memeng. Memeng itu perempuan. Jaga dia baik-baik. Jangan bikin dia marah. Aku pergi, Bu. Bu. Kamu nggak boleh pergi. Kita nggak mungkin bersama. Lupakan saja. Besok aku akan membawamu ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kalau cerai, aku nggak bisa tidur sembarangan. Aku nggak bisa mengambil cacing tongsin kembali. Nyawaku nggak akan selamat. Lebih baik kita lakukan sekarang saja. Itu, Kamu tidur denganku dulu. Lalu besok kita baru bercerai. Liang Mengmeng. Kamu memang nafsu sama tubuhku, ya? Bukan begitu. Aku masih peduli. Dengan hatimu, dua bayi kecilku masih tinggal di hatimu. Aku merasakannya. Mereka ada di sini. Jangan kira dengan bilang begitu, aku nggak akan menceraikanmu. Kamu sudah janji mau tidur denganku. Kamu ingkar janji. Aku memang sudah janji. Tapi bukan sekarang. Kapan? Kapan itu? Kita nggak punya perasaan apa-apa. Nggak bisa sembarangan melakukan hal seperti itu. Kenapa nggak bisa? Gampang kok. Kamu tidur. Aku tidur. Matikan lampu. Selesai, kan? Liang Mengmeng. Kamu nggak tahu malu, ya? Aku. Pokoknya, hal seperti ini harus suka sama suka. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Aku buru-buru. Kalau nggak tidur sama kamu, aku bakal mati. Hah? Aku tahu kamu buru-buru. Tapi seburu-buru apapun, nggak bisa sembarangan. Hal seperti ini harus mengalir begitu saja. Aku suruh orang siapkan kamar tamu buat kamu. Malam ini, kamu tidur sendiri, ya? Hei! Karena kamu nggak mau kerjasama. Aku akan cari cara supaya kamu mau kerjasama. Mengmeng, kalau orang yang kamu temui adalah jodohmu tapi dia nggak mau kerjasama, kamu masukkan benda ini ke dalam air minumnya. Aku jamin dia akan patuh. Pelayan. Apa perutmu sakit? Aduh, bagaimana kalau ini? Aku saja yang antarkan ke Gu Jingsheng? Oke. tidak perlu, aduh. Kenapa kamu? Ini untukmu. Taruh dan keluar. Kamu minum dulu. Kalau kamu minum seteguk, aku pergi. Ada sesuatu di dalamnya. Aku. Bagaimana dia tahu aku menaruh sesuatu di dalamnya? Menaruh sesuatu di dalamnya, dia pasti memancingku. Aku tidak boleh ketahuan. Aku tidak menaruh apa-apa. Sungguh. Coba minum seteguk. Aku. Bukankah kamu bilang tidak menaruh apa-apa? Penakut pembohong. Siapa? Siapa yang penakut? Minumnya minum. Selesai. Selesai. Kenapa kamu lari? Aku tidak lari.
Di dalam gelas, ada apa? Aku. Aduh, kalau kamu nggak ingat, sekarang juga aku suruh orang ambil sisa kopi di cangkir dan obat ini untuk diuji. Kalau nanti ketahuan kopi di cangkir itu dan obat ini punya kandungan yang sama, berarti kamu pembunuh. Dan pembunuh akan dihukum mati. Aku nggak bisa dihukum mati. Aku cuma masukin sesuatu biar kamu nurut. Aku nggak mau bunuh kamu. Siapa suruh kamu nggak mau tidur bareng aku? Aku jadi terpaksa. Kasih obat ini. Apa gunanya? Tuan, Presdir muda Yo membawa seorang pria berpakaian aneh. Katanya dia datang khusus untuk minta maaf soal kejadian kemarin. Menurutku mereka punya niat buruk. Apa perlu aku mengusir mereka? Tidak perlu. Bau badan anak ini sangat disukai ular suci. Pas sekali, biar dia jadi makanan ular hijau kecilku. Jadi pupuk. Presdir Gu, soal yang kemarin, aku terlalu terburu-buru. Nah, ini, dengar kamu sakit, aku sengaja bawakan tabib hebat. Untuk minta maaf langsung padamu. Jin Weng? Jin Weng ini, tabib hebat. Penyakit apapun di tangannya, pasti sembuh. Omongan dukun palsu begini, kamu percaya juga? Yo Chongjin, kamu umur berapa sih? Anak nakal, berani-beraninya menyamakan aku dengan dukun palsu. Kalau begitu, akan kubuat kau rasakan kedahsyatan ular suciku. Siapa kau? Berani-beraninya bisa menahan ular suciku. Serangga 5 racun. Racun paling mematikan di antara serangga. Sekali digigit, baik manusia atau hewan, pasti mati. Gadis kecil ini bukan orang sembarangan. Kita pergi dulu saja. Tunggu saja. kobra itu dingin dan sangat beracun. Dibuat menjadi ular suci tidak hanya bisa menyerang musuh dengan racun, bisa memanfaatkan perubahan mata ular mudah membingungkan mangsanya. Dia mengubahnya jadi ular suci. Jin Wang ini memang hebat. Kamu kenapa? Aku tadi digigit ular hijau. Keracunan. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang ya. Nggak usah. Rumah sakit nggak bisa obatin racun ini. Aku mau mati. Aduh, ke rumah sakit aja dulu. Apapun caranya, aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku bilang rumah sakit nggak bisa obatin racun ini, tapi kamu bisa bantu aku. Asal kamu mau bantu aku bisa selamat. Aku harus bantu kamu gimana? Tidur bareng aku. Kembalikan cacing tongsinku. Kalau cacing tongsin sejatiku ada, racun serangga apapun nggak akan bisa melukaiku. Liang Mengmeng, kamu masih bisa bercanda tentang hal kayak gini? Aku nggak bercanda. Cacing tongsinku kamu ambil. Racun ular suci ini, kalau nggak ada penghalang dari cacing tongsin sejatiku, akan menyebar lewat darahku, masuk ke jantungku. Tanpa cacing tongsin, aku pasti mati. Cuma tidur bareng, kan? Pelit banget. Masih berani bilang dirinya itu orang nomor 1 pengguna serangga di desa Miao. Bisa bikin Gu Jingsheng nurut. Aku malu banget gara-gara kamu. Gadis kecil di samping Gu Jingsheng itu adalah masalah. Selama kita bisa cari cara untuk menyingkirkannya, apapun yang Anda ingin Gu Jingsheng lakukan, saya bisa membuatnya melakukannya. Kamu saja tidak punya cara. Aku harus bagaimana? Aku bisa bantu kalian. Aku bisa bantu kalian menyingkirkan Liang Mengmeng. Liang Mengmeng, aku dengar dari Tante Gu, kamu menikah dengan Jingsheng. Apa hakmu menikah dengannya? Kamu yang cuma bisa mengandalkan pria untuk naik pangkat. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Beraninya kamu menikah dengannya? Aku tidak pantas. Kamu pantas. Babi jantan di desa kami pun tidak ada yang sepantas kamu. Jingsheng, kamu jangan salahkan Nona Liang, ya? Aku sendiri yang nggak sengaja jatuh. Nggak ada hubungannya sama dia. Aku lihat. Kamu yang gak sengaja. Aku dengar kamu sama Mengmeng mau nikah. Aku sengaja pilih hadiah kecil buat hadiah pernikahan kalian.
Ini, ular suci yang kupelihara dengan hati-hati. Cari cara supaya Gu Jingsheng dan cewek bau di sampingnya itu memakainya. Kalau mereka pakai ini, aku bisa singkirkan Liang Mengmeng. Gu Jingsheng akan jadi milikku. Asal kamu dengarkan aku bisa wujudkan semua impianmu. Nggak ada yang bisa memecahkan hipnotis yang kutanam dengan darah ular suci ini. Hipnotis. Termasuk cewek bau itu. Mengmeng, sebelumnya, aku salah paham sama kamu. Kamu nggak mungkin masih marah sama aku, kan? Aku sama Jingsheng, kami berdua teman sekelas. Aku cuma terlalu khawatir sama kesehatannya. Aku nggak ada niat jahat. Jingsheng, Gelangnya sudah kuterima. Kamu boleh pergi. oke. Gu Jingsheng, kamu yang memaksaku. Gelang ini bermasalah. Kamu tidak boleh menerimanya. Cemburu ya? Aku tidak suka cemburu. Tidak cemburu tapi menyuruhku membuang gelang itu. Keras kepala. Aku juga tidak suka ketumbar. Tidak suka sawi putih. Juga tidak suka wortel. Juga tidak suka sawi hijau. Juga tidak suka. Siapa yang tanya kamu suka makan apa? Ada apa? Bukankah kamu yang bertanya? Tuan sebentar lagi makan. Anda mau kemana? Untukmu. Terima kasih, Tuan. Nona Liang, kenapa kamu tiba-tiba batuk? Tubuhku selalu sehat. Tiba-tiba batuk separah ini. Mungkinkah ini gejala gagal jantung setelah kehilangan cacing tongsin? Nona Liang, Nona Liang, apa ini? ini sirup obat batuk turun-temurun dari keluarga kami. Cepat minum. Minum ini, batukmu akan sembuh. Gelangnya sudah dikirim. Kapan Liang Mengmeng mati? Apa gunanya mati? Apa kamu tidak ingin melihat mereka berlutut? Memohon ampun? Aku mau. Aku juga akan membuat Gu Jingsheng berlutut memohon padaku. Demi wanita murahan itu, dia berani menjauhiku. Aku membencinya. Aku akan membuat mereka semua berlutut memohon padaku. Asal kamu mau ikut aku tidak hanya akan membuat Gu Jingsheng berlutut memohon padamu. Harta keluarga Gu juga milikmu. Termasuk harta keluarga Yo. Nanti juga milikmu. Aku ikut kamu. Pak Tua Jin, trik apa yang kamu pakai? Insinyur kepala chip milik Gu Jingsheng itu benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Kenapa kamu di sini? Kamu berpakaian seperti ini. Jangan-jangan mau menggodaku? Gu Jingsheng, dia buta. Tidak seperti Presdir muda Yo yang lebih pantas dicintai. Baguslah kalau kamu tahu diri. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kita akan balas dendam pada Gu Jingsheng. Yo Chongjin baru saja mengumumkan akan membentuk tim riset robot medis. Insinyur chip robot medis kita mengalami masalah. Pasti dia yang melakukannya. Pasti dia yang berulah. Sekarang kita harus bagaimana? Asisten Fang, jangan bicara sembarangan kalau tidak ada bukti. Jangan kira karena kami tidak punya bukti, kami tidak berani melaporkanmu ke polisi. Kalau begitu, laporkan saja aku. Berani-beraninya satu orang menggonggong padaku. Ada kabar baik lainnya. Gu Jingsheng, anggota tim proyekmu sudah memutuskan untuk bergabung dengan tim risetku. Hasil riset yang kau beli dengan uang juga akan jadi milikku. Tunggulah sampai aku merebut semua bisnis keluarga Gu kalian, dan membuat perusahaan kalian bangkrut. Siapa? Siapa yang melempariku? Nona Liang,
Aku mengambil obat alergi untukmu. Kenapa kau membuang sepatuku? Pinjam sepatumu untuk memukul anjing. Siapa? Siapa yang melempariku? Kenapa kamu di sini? Alergi karena minum obat batuk kedaluarsa. Ini memalukan sekali. Sama sekali tidak sesuai dengan identitasku sebagai pewaris ilmu serangga. Tidak boleh ada yang tahu. Cuma lewat. Rahasiakannya, rahasiakan. Tolong, tolong. Apa jangan-jangan dia, karena aku tidak mau tidur dengannya, jadi dia mencari orang lain? Aku lihat kamu sama sekali bukan cuma lewat. Kamu sudah bosan dengan Gu Jingsheng. Lalu melirik pria lain, kan? Dr. Wu, kamu harus hati-hati. Liang Mengmeng ini, dia itu wanita yang cuma bisa menggoda pria. Wanita! Dr. Lee, dia hanya pasienku. Hari ini berobat, besok mencuri hati, lusa mungkin saja nyawamu yang diambil. Sekarang ini, modus penipu sudah sangat canggih. Jangan sampai nanti kamu mati. Tanpa tahu sebabnya. Kamu, Gu Jingsheng, kamu tidak boleh pergi. Dia memukul kepalaku. Aku belum beres dengannya. ada apa? Apa dia sudah setuju? Setuju apa? Setuju membantumu? Dia bertanya pada Dr. Wu, apa dia membantuku mengoleskan obat alergi? Ah, dia membantuku. Lihat, ini yang dia lakukan padaku. Lumayan nyaman. Liang Mengmeng. Kamu tidak sabar sekali. Hal seperti ini kamu tidak bisa. Aku hanya bisa mencari orang lain. Kenapa aku tidak bisa? Paman kepala pelayan yang bilang. Bagaimana dia tahu aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa? Dia bilang kalau alergi, mencarimu tidak ada gunanya. Harus mencari dokter. Kamu dokter. Alergi. Sial, kenapa aku mengatakannya? Sial, muka pewaris ilmu serangga tidak bisa ditaruh di mana-mana. Jangan tertawa. Seriuslah. Gu Jingsheng, apa kamu tidak menganggapku ada? Pacarmu memukul kepalaku, kamu membuangku begitu saja, dan di sini kamu bermesraan dengannya? Sayang, aku ada urusan. Bicara di luar. Nona Liang. Malam ini kamu tidak bisa pergi. Paman kepala pelayan. Kenapa paman ada di sini? Gelangmu. Kalau bukan karena aku meminjam cacing pengendali, mengendalikan kepala pelayan Gu Jingsheng, dan membius gadis kecil ini, dengan kekuatannya, dia tidak akan mudah ditangkap. Lepaskan aku. Aku akan mencakar wajahnya. Tubuhnya adalah tempat terbaik bagiku untuk mengembangbiakkan serangga beracun. Selama aku menyatu dengannya, dia bisa menjadi tempat yang baik untuk memelihara serangga beracunku. Apa dia akan mati? Dia akan hidup lebih buruk daripada mati. Jangan berontak. Kamu tidak bisa kabur. Kamulah yang menaruh racun serangga di gelang pemberian Liana. Kalau tidak begini, bagaimana aku bisa menangkapmu? Gadis suci serangga, Liang Mengmeng. Menurutmu, apa gunanya kamu bersama orang biasa seperti Gu Jingsheng? Gadis suci, berikan saja cacing Yanseng Mu padaku. Biarkan aku dan kamu lahirkan pewaris klan serangga. Aku janji akan mengampuni nyawamu. Dasar tua dan jelek. Jijik. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apa itu jijik yang sebenarnya. Cacing Yanseng tidak ada padamu. Di mana kau menyembunyikannya? Kau pikir kau pantas mendapatkan cacing Yansheng? Mimpi. Gadis bau ini masih mau kabur? Kalau begitu, biar ular suciku mengikatmu. Pak Jin, kemana saja kau? Pak Jin, apa kau di ruang bawah tanah? Cepat keluar. Aku ada urusan denganmu. Dasar Yo,
Kau memperlakukanku seperti anjing. Cepat atau lambat, aku akan mencincangmu. Jadi makanan untuk serangga beracunku. Kau, Kau apa? Kau apa? Meskipun kau ingin menjilatku, kau tidak bisa membawa wanita Gu Jingsheng ke sini. Di sini dingin sekali. Bagaimana kalau dia kedinginan? Seseorang, bawa dia ke kamarku. Ini hadiah dariku. Aku tidak hanya akan merebutnya, perusahaan Gu Jingsheng, aku juga akan meniduri wanitanya. Aku ingin lihat bagaimana Gu Jingsheng bisa melawanku. Lihat dirimu itu, lebih rendah dari manusia. Kenapa bengong? Cepat pergi. begitu aku mendapatkan cacing Yanseng, aku akan menghabisi Sio ini. Hei, 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 bangun. Cepat bangun. Aku ini tidak suka tidur dengan orang mati. Kalung jelek apa ini? Jelek banget. Cacing pembatas yang ditanam orang tua itu padaku sudah dilepas. Dasar gadis sialan, sudah memukulku masih mau kabur. Gadis bau, hari ini aku akan membunuhmu di ranjangku. Aku sarankan kau segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan bersikap tidak sopan padamu. Oh, berani mengancamku? Aku ingin dengar, bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku? Hah? Mencaciku atau memukulku? HMPH, apa kau bisa memukulku? Dasar gadis sialan, omonganmu besar juga. Hari ini aku akan membuatmu mengerti, akibatnya kalau bikin aku marah. Ini nyawa Xiao Liu yang dipertaruhkan. Cari orang yang bisa dipercaya dan bentuk tim baru. Meskipun Xiao Liu tidak sadar, kita harus menyelesaikan pengembangan proyek ini. Baik. Apa Liang Mengmeng masih di rumah sakit? Itu Yao Chongjin. Aku tidak tahan lagi. Gu Jingsheng, cepat bawa dia pulang. Bukankah kamu suka begini? Mau lari kemana? Aku tidak suka lagi. Tolong lepaskan aku. Waktu kamu memukulku, kamu suka. Waktu aku memukulmu, kamu tidak suka? Aku tidak setuju. Nenek, aku benar-benar salah. Aku mohon, lepaskan aku. Aku. Hei, tadi itu aku, sedikit lengah. Makanya kamu bisa merebut cambuknya. Sekarang giliranku. Aku sangat suka cambuk ini. Suara saat mengenai tubuh seseorang, sangat enak didengar. Aku sarankan kamu. Kalau kamu berhenti sekarang, masih ada waktu. Cih, berhenti? Sejak kecil sampai sekarang, aku, Yao Chongjin, tidak tahu apa artinya berhenti. Jangan berkelahi. Aku tidak tahan lagi. Jangan. Berhenti. Kamu datang. Asisten Fang, serahkan ini padamu. Aduh, aduh, aduh. Sepertinya Liang Mengmeng menempatkan cacing Yanseng di tubuh Gu Jingsheng. Kenapa kamu ada? Di rumah Yao Chongjin? Apa kamu tahu siapa Yao Chongjin itu? Mereka yang menculikku. Hei, kamu salah jalan, ya? Ini bukan jalan pulangmu. Yao Chongjin suka sekali menculik orang. Ikat tangan dan kakinya, lalu gantung di depan klub. Liang Mengmeng, kamu masih orang keluarga Gu. Kalau nanti ada yang berani mengganggumu, bilang padaku. Kamu menggangguku. Kamu sudah janji denganku sudah tidur bareng. Sekarang belum juga sama aku, tidur bareng. Kalau ditunda terus, aku bisa mati. Malam ini kita tidur bareng yuk. Tenang saja, aku tidur itu lembut kok. Kalau kamu nggak kuat, aku masih punya obat. Obat dari tetua pertama, dan... Diam. Buka pintunya.
Jingsheng, Meng Meng, cepat pergi. Ada yang mengejarku? Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Dia bersembunyi di bawah apartemenku, memaksaku balikan dengannya. Kalau aku tidak setuju, dia akan mati bersamaku. Jingsheng, biarkan aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu ya. Setelah polisi menangkapnya, aku akan langsung pindah. Oke? Oke. Aku tidak keberatan. Ada 1 orang lagi di rumah, jadi lebih ramai. Ikut aku. Kamu tahu dia berbohong. Kenapa kamu biarkan dia tinggal? Gelang itu pemberiannya. Tapi racun serangga di gelang itu diletakkan oleh kakek tua itu. Dia datang ke sini kemungkinan besar untuk membantu kakek tua itu mendapatkan cacing Yansheng. Kamu takut dia akan menyerangku? Tetua pertama bilang, musuh harus berada di bawah pengawasan kita sendiri baru aman. Tenang saja. Aku akan melindungimu. Perlu perlindunganmu? Jelas-jelas kamu sendiri. Takut Liana menyerangku. Masih saja gengsi. Tuan, Nona Liang. Nyonya mengirimkan sesuatu untuk Anda. Saya sudah menyuruh orang meletakkannya di kamar bawah. Aku akan melihatnya. Nona, silakan. Ini, apa yang tertulis di sini? Ini. Nyonya bilang, selama Anda memakai piyama ini, lalu bergoyang sedikit, Anda bisa tidur sesuka hati. Nyonya juga bilang, semangat, agar cepat punya keturunan untuk keluarga Gu. Terima kasih ya. Kamu ngapain? Liang Meng Meng. Kamu jadi nyonya Gu dengan merangkak keranjang Jingsheng. Sekarang kamu masih mau merayunya dan punya anak dengannya? Aku bilang tidak mungkin. Keluar. Atau aku patahkan lehermu. Pilih sendiri. Liang Meng Meng, jangan harap kamu bisa hamil anak Jingsheng. Aku tidak akan mengizinkannya. Pergi. Apa-apaan sih? Ini rumahmu. Kamu di mana? Aku mau ketemu kamu sekarang. Aku mau Liang Meng Meng mati. Sekarang juga. Sayang, Tunggu dulu. Kapan Liang Meng Meng akan mati? Aku sudah tidak sabar. sudah kubilang, Liang Meng Meng adalah wadah terbaik untuk memelihara serangga beracun. Liang Meng Meng tidak boleh mati. Kalau kamu tidak mau membunuhnya, aku akan cari orang lain. Ingin Liang Meng Meng mati? Bukan tidak mungkin. Gelang ini bisa menyerap esensi darah manusia. Cari cara untuk menaruhnya di kamar Liang Meng Meng. Begitu gelang ini berubah merah darah, itulah akhir hidup Liang Meng Meng. Kamu mau darahnya? Darah Liang Meng Meng adalah ramuan bagus untuk memelihara serangga beracun. Sini, aku ajari cara memelihara serangga beracun. Liang Meng Meng, kamu ngapain sih? Aduh, kamu ngapain sih? Cepat turun. Aku nggak mau turun. Kalau kamu nggak mau tidur bareng aku nggak akan turun. Oh iya, harus goyang-goyang juga. Jangan sampai kamu menyesal ya.
Selimutnya ditutup yang benar, nanti masuk angin. Sudah, tidur sana. Tidur yang kamu maksud. Cuma begini? Tidur jangan banyak bicara. Meng Mem, cacing Yansheng, begitu menemukan orang yang ditakdirkan, akan melepaskan racun, masuk ke dalam darah orang itu. Dan darahmu, sudah lama menyatu dengan cacing Yansheng. Darah kalian berdua menyatu, baru bisa melawan racun dengan racun. Dan anak kalian berdua, itu adalah cacing Yansheng, jaminan kelangsungan hidupnya. Jadi, setelah menemukan orangnya, jangan banyak bicara, tidur saja yang banyak. Selesaikan tugas secepatnya, lalu kembali ke desa Miao. Ingat, asal tidurmu cukup, kamu pasti bisa hamil dan menyelesaikan tugas. Hamil cuma dengan tidur? Tugas ini gampang banget. Yang paling jagoku lakukan itu tidur. Tetua pertama, jangan khawatir. Dijamin tugas selesai. Aku pergi dulu. Aku sudah menjalankan perintah tetua pertama dengan ketat. Pasti anakku akan segera datang. Tidur. Tidur. Bekas gigitan di lehermu itu dari mana? Liang Mengmeng. Dasar tidak tahu malu. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Kenapa kamu belum mati juga? Aku jahat. Tidak tahu malu. Tidak pantas hidup di dunia ini. Aku harus mati. Pergi. Pergi ke jalan di luar sana. Biar ditabrak mobil sampai mati. Biar ditabrak mobil sampai mati? Biarkan mobil menabrakku sampai mati. Liang Mengmeng. Kamu benar-benar bisa memasukkan racun serangga dan mengubah seseorang menjadi boneka. Aku sudah memberimu cacing pengendali. Selama kamu tersenyum sambil menatap mata orang itu, dia akan menuruti perkataanmu. Apapun itu, bahkan jika kamu menyuruhnya mati. Hanya saja sekarang, ilmu sihirmu masih dangkal. Memasukkan serangga saat orang itu tidak memperhatikan. Hanya bisa bertahan 3 menit. 3. Setelah pemeriksaan, Nona Liang hanya mengalami luka luar. Setelah dibalut, dia bisa pulang. Lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Istriku tidak boleh kenapa-kenapa. Istri? Kalian berdua sudah menikah? Tidak jelas, ya? Jika kalian berdua tidak ingin punya anak dalam waktu dekat, saya sarankan untuk melakukan MRI lagi. Oke. Tidak. Kami sudah tidur bersama kemarin. Mungkin saja, aku sudah punya anak sekarang. Liang Mengmeng. Gu Jingsheng adalah milikku. Merebut dariku wanita itu. Mati saja. Mengmeng. Aku dengar, lukamu sudah hampir sembuh. Aku sengaja beli buah, mau menjengukmu. Tuan Gu, Nona Liang ada masalah jantung. Mari kita bicara di luar. Saat aku memeriksa Nona Liang, aku menemukan gejala gagal jantung. Kondisinya sangat serius. Jika tidak segera diobati, kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan.
Aku buru-buru. Kalau tidak tidur denganmu, aku akan mati. Kamu sudah janji tidur denganku, tapi sampai sekarang belum tidur denganku. Kalau ditunda terus, aku akan mati. Tidur denganku. Dia tidak bohong. Dia benar-benar sakit. Bekas gigitan di lehermu itu dari mana? Aku ditabrak mobil karena terkena cacing pengendali. Mata ular suci, dengan cara mengendalikan cahaya, menghipnotis orang. Jin Wang ahli dalam memurnikan ular suci. Li Anna dan Jin Wang memang satu komplotan. Meng Meng, apelnya sudah kukupas. Li Anna, sekarang kamu tahu rasa takut? Kamu pakai cacing pengendali untuk mengendalikanku saat tertabrak mobil. Kenapa tidak takut? Aku sudah memperingatkanmu, jauhi Jin Wang. Kamu pikir dia memberimu cacing pengendali, itu membantumu? Kamu tahu tidak? Begitu cacing itu berakar di darahmu, tanpa perlindungan cacing tongsin sejati, kamu akan mati dengan darah keluar dari 7 lubang. Kamu tahu tidak? Jing Sheng, Liang Meng Meng mau membunuhku. Dia mengganggumu lagi? Tidak, aku yang mengganggunya. Kamu pintar juga. Gu Jingsheng, apapun yang dia lakukan, kamu akan selalu melindunginya. Lalu, hubungan kita selama ini, dianggap apa? Anggap saja kamu terlalu berharap. Saat aku dan Nyonya Gu pulang, aku tidak ingin melihatmu masih di keluarga Gu. Pergi. Aku akan membuat kalian menyesal telah melakukan ini padaku. Aduh, kau malah membiarkan musuh kabur. Dia tidak ada di bawah pengawasan kita, tidak aman. Mau ngapain sama aku nanti? Terserah kau. Tidur bareng juga boleh? Boleh. Gu Jingsheng dia juga kena bentur kepala. Semua orang yang pernah menyakitiku harus bayar mahal. Hei, ngapain? Yang kena bentur itu otakku bukan kakiku. Anggap aja kakimu yang kena. Nggak demam. Kau juga mau ke rumah sakit? Cek MRI lihat otakmu. Aku bisa jalan sendiri, nggak usah segitu sopannya. Kau nggak perlu sok kuat di depanku. Kondisi tubuhmu aku tahu semua. Tenang aja. Ada aku, kau nggak akan mati. Dia sudah tahu soal cacing tongsin dan cacing yansheng. Kalau begitu nanti aku bisa tiap hari tidur bareng kamu sampai hamil. Tidur kayak gitu. Tidak akan bisa punya anak. Lalu, bagaimana cara tidurnya? Mau tahu? Aku ajari. Kenapa berhenti? Liang Meng Meng. Dua orang yang saling mencintai. Baru bisa melakukan hal untuk punya anak. Jadi, apa kamu suka padaku? Suka. Aku mau punya anak dengannya. Tentu saja aku suka dia. Dia suka padaku. Anakku sudah dewasa. Nyonya, aku akan bantu bawakan barang-barangmu ke kamar. Ya. Cepat, cepat. Dr. Lee, kamu yang menculikku ke sini. Jangan bicara seburuk itu. Pacarku hanya mengundang Nyonya Gu untuk berkunjung ke sini dan minta sedikit bantuan saja. Dr. Lee, kamu dan Jing Sheng sudah berteman belasan tahun. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menculik ibunya. Apa kamu tidak takut jika dia tahu nanti dia akan memutuskan hubungan denganmu? Kamu masih ingat kita sudah berteman belasan tahun, ya? Aku sudah menyukainya belasan tahun.
Tapi dia malah menjauhiku gara-gara wanita itu. Dia pantas mendapatkannya. Dan kau? Kau tahu betapa aku mencintainya. Tapi kau malah menjodohkannya dengan Liang Mengmeng. Apa yang sudah kau lakukan? Ini semua karena kau memaksaku. Aduh, ngapain buang-buang waktu sama dia? Jin tua, cepat keluarkan barang bagusmu itu. Hahaha, Apa itu? Mau apa kau? nenek tua. Makan ini. Saat kau membelah perut Gu Jingsheng, kau akan punya kekuatan. Buka mulutmu. Jangan. Nyonya. Dari mana saja Anda? Saya baru berbalik, Anda sudah menghilang. Di mana anakku? Aku punya sesuatu untuknya. Nyonya. Ada apa dengan Nyonya? MA. Dari mana saja, MA? Kata kepala pelayan, Mama menghilang. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Memeng, Jingsheng. Cepat lari. Mereka mau bunuh kalian. MA, Mama ngomong apa sih? Siapa yang mau bunuh kita? Jangan mendekat. Nyonya. MA. MA, kenapa Mama mukul dia? Orang rendahan kayak dia nggak pantas kamu lindungi. Gu Jingsheng, apa kamu mau melawan Mama? Tante Gu kayak orang lain. Pasti ada yang gak beres. Sini kamu. Nyonya. Cuma kamu. Cepat cerai sama anakku. Cerai. Sekarang juga. Nyonya. Nyonya. Dokter Wu, pas banget kamu datang. Coba periksa Mama kenapa. Tubuh Nyonya Gu kelihatannya tidak ada yang aneh. Mungkin dari sisi mentalnya terkena rangsangan? Dia kena racun serangga. Serangga beracun dari desa Miao. Aku cuma pernah baca di novel. Nggak nyangka beneran ada. Ilmu serangga dari desa Miao kami. Tentu saja ada. Bukan seperti yang kalian bilang itu. Yang aneh-aneh. Atau sesat. Lalu, bagaimana cara mengobati kondisi Nyonya Gu? Bagaimana cara mengobati? Kalau cacing tongsingku masih ada, aku bisa membantunya. Menarik keluar serangga beracun itu. Lalu memakannya, itu saja. Tapi sekarang cacing tongsingku sudah diambil Gu Jingsheng. Kapan aku mengambilnya? Cacing Tong Sin MU? Kalau bukan karena cacing tongsingku, kamu pasti sudah dicabik-cabik cacing Yansheng dan mati mengenaskan. Tahu nggak? Cacing Yansheng itu apa lagi? Itu Xiao Sheng Shengku. Aduh, waktu aku baru sampai sini, dia langsung masuk ke tubuhmu. Makanya aku terpaksa terus mengejarmu. Xiao Sheng Sheng, aku datang menyelamatkanmu. Jadi, sejak awal kamu mendekatiku, hanya untuk menangkap kembali cacingmu? Enggak juga. Aku juga mau punya anak sama kamu. Cuma kalau aku sama kamu punya anak, cacing tongsingku dan cacing Yansheng MU baru bisa kembali ke tubuhku. Jadi, kamu sama sekali nggak suka aku? Yang kamu bilang suka itu, cuma bohongin aku? Aku. Liang Mengmeng. Dua orang harus saling suka, baru bisa punya anak. Jadi, kamu suka aku nggak? Suka. Aku suka. Aku suka kamu cium aku. Suka kamu peluk aku. Suka kamu ajarin aku tidur. Kalau begitu, aku bisa dapat serangga beracun itu dan juga menyelamatkan Tante Gu. Aku nggak bohongin kamu. Oh, jadi begitu. Dia sama sekali nggak suka aku. Juga nggak nafsu sama tubuhku. Dia mau tidur sama aku, cuma buat ambil 2 serangga di tubuhku. Pelayan, kemana dia? Liang Mengmeng, kenapa badanmu dingin sekali? Aduh,
Setelah diperiksa, fungsi tubuh Nona Liang tidak ada masalah. Tapi organ-organ dalamnya, semuanya melemah. Dengan kondisi begini, dia mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Apa maksudmu tidak akan bertahan sampai besok? Siang tadi dia baik-baik saja. Bukankah kau dokter? Cepat selamatkan dia. Dokter tidak bisa menyelamatkanku. Gu Jingsheng, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Jangan takut. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Aku akan mencari tim medis terbaik dari seluruh dunia untuk mengobatimu. Pasti bisa menyelamatkanmu. Aku mau punya anak denganmu. Hanya dengan punya anak, aku baru bisa hidup. Liang Mengmeng. Kamu harus sangat menyukai orang itu. Baru bisa melakukan hal punya anak dengannya. Apa kamu tidak tahu? Tapi, aku hanya suka kamu menciumku, memelukku. Orang lain tidak boleh. Saat aku paling sedih, orang pertama yang kupikirkan juga kamu. Apa itu tidak disebut suka? Atau jangan-jangan, kamu memang tidak menyukaiku? Tidak mau punya anak denganku? Tentu saja tidak. Tubuhmu tidak kuat sekarang. Setelah kamu sembuh, aku akan memberikannya padamu. Kita tidak bisa sekarang. Tapi aku akan mati. Gu Jingsheng. Apa kamu benar-benar tidak mau menyelamatkanku? Mengmeng. Kamu sedang sakit sekarang. Setelah kamu sembuh, Setelah aku sembuh, sudah terlambat. Gu Jingsheng. Aku sangat tidak enak badan. Aku tidak bisa bernapas. aku akan membawamu ke rumah sakit. Gu Jingsheng. Tolong aku. Liang Mengmeng. Kalau sudah mengambil, harus bertanggung jawab sampai akhir. Kamu yakin mau lanjut? Kalau sudah setuju, tidak boleh menyesal. Kenapa menghindar? Bukankah kemarin sudah melihatnya? Masih tidak enak badan? Tidak lagi. Tapi cacing Tongsin dan cacing Yansheng masih belum kembali. Jika ingin mereka kembali, mereka harus kembali bersamaku saat aku hamil bersama anak itu. Jadi, kalau mau aku cepat sembuh, aku harus segera hamil. Mau anak? Aku bantu lagi. Gu Jingsheng. Nyonya, cepat kembalikan pisaunya padaku. Cepat. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Nyonya, Belah dia. Cacing beracun ada di jantungnya. Sadarlah. Nyonya, dia tuan. Dia anakmu. Dia terkena racun serangga. Sekarang dia tidak merasakan sakit, tidak bisa mendengar atau melihat, kecuali dia menyelesaikan tugas yang diberikan pihak lain. Dan tugasnya sekarang adalah membunuh Gu Jingsheng. Apa kita hanya bisa diam saja melihat dia membunuh tuan? Apa kita hanya bisa diam saja melihat dia membunuh tuan? Bagus. Sudah aman. Untung ada Nona Liang. Kamu tidak apa-apa, Mengmeng? Aku tidak bisa bernapas.
Aku merasa semua darahku mengalir keluar dengan cepat. Di ruangan ini, ada cacing pemakan manusia. Aku pernah lihat gelang ini di tangan Dr. Lee. Kok bisa ada di sini? Cacing pemakan manusia bisa mengganti darah orang yang keracunan. Li Ana membantu Jin Wang mengganti darahku. Jin Wang tahu cacing Yansheng ada di tubuhmu. Dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi, dia menyuruh Tante Gu untuk mengambil cacing Yansheng dari tubuhmu. Lalu menggunakan darahku untuk memelihara serangga beracun. Orang tua di samping Yao Chongjin itu, Kalau bukan karena cacing Yansheng masih ada di tubuhmu, cacing pemakan manusia biasa mana mungkin bisa melukaiku? Yao Chongjin berani menyentuh orangku? Cari mati. Jaga mereka baik-baik. Nona, Asisten Fang, kirimkan lokasi Yao Chongjin padaku. Pak Tua Jin, trikmu ini, meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Bagus sekali. Besok, berita utama di media sosial adalah Gu Jingsheng di villa diserang oleh ibu kandungnya sendiri. Membelah perut. Hahaha, puas. Gu Jingsheng sudah mati. CEO ini juga sudah tidak berguna. Berikan dia obat ini. Presdir Mudayo, aku bersulang untukmu. Kalian berdua, pergi. Kau berani merusak rencanaku? Kau tidak mau hidup lagi, ya? Dasar orang tua bangka. Kau makan, minum, dan pakai barangku. Kau masih berani memukulku? Li Ana, dasar wanita. Kau di belakangku. Dengan orang tua bangka ini, apa yang kalian lakukan? Kau saja yang terlalu bodoh. Malam itu, aku memang bersama Jin Wang. Siapa yang mau merayumu? Dasar bodoh. Dengar, Yo. Kau baru saja minum bubuk 5 racun yang kuracik sendiri. 10 menit lagi, kau akan mati dengan 7 lubang berdarah. Setelah kau mati, aku akan membuat pernyataan. Akan kubilang, kau menyewa pembunuh untuk Gu Jingsheng. Dan sekarang bunuh diri karena takut. Adapun hartamu, aku akan menjaganya baik-baik untukmu. Tolong aku. Siapapun, tolong aku. Gu Jingsheng, kamu belum mati? Tolong aku. Jin Wang dan Li Ana mau membunuhku. Yao Chongjin, kamu mau membunuhku. Tapi masih mau aku menyelamatkanmu? Katakan di mana Jin Wang dan Li Ana. aku. Kalau kamu tidak bicara, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu, Li Ana dan pria tua itu selalu mengincar serangga beracun apa itu. Dia pasti akan pergi ke keluarga Gu lagi. Liang Mengmeng dalam bahaya. Gelang dan serangga beracunnya belum didapatkan. Kamu yakin sekali? Keluarga Gu sudah tamat. Kecuali Liang Mengmeng hamil, dan cacing Yanseng serta cacing Tongsin. Kembali ke tubuhnya, kalau tidak ada yang bisa mengalahkan. Cacing pemakan manusiaku. Meskipun dia gadis suci Miao, itu tidak akan berguna. Justru kamu, Gu Jingsheng sudah mati. Kamu tega. Menurutmu, aku tega atau tidak? Cacing Tongsin sejatiku. Aku juga harus berterima kasih padamu karena sudah memberitahuku. Untuk membunuh seseorang yang menguasai ilmu serangga, kau harus mengambil cacing Tongsin sejatinya. Sudah kubilang, aku ingin mendapatkan Gu Jingsheng, bukan menyuruhmu membunuhnya. Kamu tidak mewujudkan impianku. Kamu pantas mati. Lupa memberitahumu. Racun yang ada di minumanmu adalah bubuk 5 racun yang kau berikan padaku.
Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Ular hijau kecil. Mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Liang Mengmeng, kau merebut Gu Jingsheng dariku. Kalau begitu, kau harus memberiku posisi gadis suci sebagai gantinya. Liang Mengmeng, Apa yang akan kau lakukan? Liang Mengmeng, jika tidak ingin dia mati, cepat keluar sekarang. Aku di sini. Lepaskan dia. Ternyata kau masih hidup. Tapi, kau juga tidak akan hidup lama. Hari ini, aku sengaja datang untuk mengantarmu. Nona Liang. Cepat pergi. Cari mati. Liang Mengmeng, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi. Setelah aku mendapatkan cacing Tongsin dan cacing Yansheng, baru aku akan membereskanmu pelan-pelan. Gu Jingsheng, aku sangat mencintaimu. Aku sangat baik padamu. Kamu tidak memilihku, malah ingin bersama Liang Mengmeng, si pembawa sial itu. Pada akhirnya, kamu akan berakhir dengan perut terbelah oleh ibumu sendiri. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Liang Mengmeng si pembawa sial itu, yang mencelakaimu. Liang Mengmeng, berani-beraninya kamu bermain kotor denganku. Benar-benar cari mati. Ular suci sejati Jin Wang, kenapa ada di tanganmu? Kamu membunuhnya? Dia bisa menggunakan cacing pemakan manusia untuk mengganti darah dan takdirmu, merebut cacing takdirmu. Kenapa aku tidak bisa menggunakan cara yang sama? Merebut cacing Tongsin sejati miliknya? Bukan cuma itu. Aku juga mau. Cacing Tongsin dan cacing Yansheng? Katakan. Di dalam tubuh Gu Jingsheng, kemana perginya dua cacing beracun itu? Jadi, Tante Gu dikendalikan cacing beracun, Gu Jingsheng diburu. Semua ini ulahmu? Liana, Tante Gu tidak pernah berbuat jahat padamu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Kau tahu, racun cacing ini, kecuali dia mati, atau Gu Jingsheng mati, kalau tidak akan bisa dihilangkan. Kenapa aku tidak boleh menyakitinya? Dia tahu jelas aku menyukai Gu Jingsheng. Tapi hanya karena kau menyelamatkannya, dia langsung menjadikanmu menantunya. Bagaimana denganku? Aku ini apa? Begitu saja aku dibuang seperti sampah. Mereka yang duluan menyakitiku. Siapapun yang menyakitiku harus membayar harganya, termasuk kamu. Liang Mengmeng, darahmu sudah diserap oleh cacing pemakan manusia hampir habis. Tidak mungkin lagi ada kesempatan menerima cacing Tongsin dan cacing Yansheng. Jangan melawan. Serahkan saja baik-baik, aku bisa meninggalkanmu utuh. Katakan, di mana cacing Tongsin dan cacing Yansheng? Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kau menginginkan cacing Yansheng? Seharusnya kau mencariku. Gu Jingsheng, kau belum mati. Aku belum mati. Apa itu membuatmu sangat kecewa? Liana, kau dan Jin Wang di bar meracuni Yao Chongjin. Berusaha membunuhnya. Yao Chongjin sudah melapor polisi. Kau tidak bisa kabur. Gu Jingsheng, kenapa kau begitu kejam padaku? Aku tahu Jin Wang membunuhmu. Demi membalaskan dendammu, aku membiarkan dia melecehkanku. Tapi kau malah menginginkan nyawaku. Liana, menyerahlah. Ular suci ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan orang biasa. Kamu memanfaatkannya, dia juga akan menyerang balikmu. Nanti, seluruh tubuhmu pasti akan membusuk. Liang Mengmeng, diam kamu. Kalau bukan karena kemunculanmu, aku dan Jingsheng mungkin masih punya kesempatan. Di mataku, kamu tidak pernah punya kesempatan. Ah? Gu Jingsheng, kamu kejam sekali. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Orangnya Kabur. kali ini tidak tertangkap. Mereka pasti akan kembali untuk balas dendam. Ke rumah sakit.
Ada apa? Kenapa aku merasa ada yang mengikuti kita? Jangan terlalu tegang. Li Anna sekarang dicari di seluruh kota. Begitu dia muncul, dia akan ditangkap. Tuan, gawat. Nyonya kambuh. Mama, Dia di belakangmu. Nyonya, Tante Gu, Nyonya. Ketahuan. Gu Jingsheng, Aku sangat mencintaimu. kenapa kamu tidak pernah melihat kebaikanku? Jika kamu tidak menginginkanku, maka kamu harus mengganti rugiku. Berikan cacing beracun di tubuhmu itu padaku. Berikan cacing beracun di tubuhmu itu padaku. Li Anna. Gu Jingsheng, kamu baik-baik saja. Racun serangga di tubuh Tante Gu belum sepenuhnya hilang. Li Anna juga menyuntik Tante Gu dengan obat psikotropika. Untuk menyelamatkan nyawa Tante Gu, aku hanya bisa membuatnya dalam keadaan koma. Setelah aku mendapatkan cacing tongsin kembali, mungkin saja aku bisa membantu Tante Gu menghilangkan racun serangga itu. Jadi, yang terpenting sekarang adalah kamu hamil. Ini, untuk saat ini, itu cara terbaik. Tadi, dia mau merobek dadaku untuk mengambil cacing Yansheng. Selama cacing beracun itu masih di tubuhmu, kamu akan makin dalam bahaya. Khawatir padaku? Li Anna bisa ilmu serangga. Kamu bukan tandingannya. Oke, aku tahu. Tahu apa? Pulang dan buat anak. Pantas saja Liang Mengmeng mau menyeret Gu Jingsheng ke ranjang. Ternyata, kalau sudah hamil, dia bisa mendapatkan cacing Yansheng. Sudah kubilang, aku tidak mau bertemu siapapun. Apa telingamu tuli? Cepat keluar. Hantu. Siapapun, usir makhluk mengerikan ini dari sini. Cepat, siapapun. Kalau kamu berteriak lagi, aku akan langsung mengirimmu bertemu jin tua. Li Anna, kenapa kamu jadi seperti hantu begini? Apa yang dikatakan Liang Mengmeng itu benar. Jin Weng itu, dia cuma menganggapku wadah serangga. Meskipun aku membunuhnya dan mengambil ular suci miliknya, itu membuatku jadi bukan manusia, bukan juga hantu. Jadi, satu-satunya caraku sekarang adalah mendapatkan cacing Yansheng yang dia sebutkan. Aku ingin kamu membantuku. Rasain. Siapa suruh kamu mengkhianatiku dan ingin aku mati? Sekarang masih berharap aku membantumu? Mimpi. Kamu jangan emosi. Kamu mau aku melakukan apa? Aku akan menuruti semua maumu, asalkan aku bisa hidup. Aku ingin kamu sekarang juga pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporan. Lalu bantu aku membuat identitas palsu. Aku harus berhasil menyusup ke keluarga Gu. Kamu mau ke keluarga Gu untuk apa? Jangan-jangan kamu masih mau tidur sama Gu Jingsheng? Sekarang kamu jeleknya kayak hantu perempuan. Jangan. Aku akan menuruti semua maumu. Aku akan mencabut laporan sekarang. Aku antar kamu ke rumah keluarga Gu. Bangun. Presdir Gu, kalau saja waktu itu kamu tidak segera datang ke bar, dan meminta pelayan bar menemukanku, lalu membawaku ke rumah sakit, mungkin sekarang rumput di kuburanku sudah setinggi 1 meter. Aku datang hari ini khusus untuk berterima kasih padamu. Aku memutuskan untuk membubarkan total tim robot medis, dan selamanya mundur dari proyek robot medis. Aku berencana pergi ke luar negeri untuk liburan beberapa hari, menenangkan diri. Ini data eksperimennya. Coba lihat apakah timmu bisa menggunakannya. Oh ya, Presdir Gu. Aku dengar insinyur chip di perusahaanmu, Xiao Liu, sudah sadar. Dia butuh asisten pribadi. Aku kebetulan punya seseorang.
Biarkan dia coba kerja di sini beberapa hari dulu, lihat cocok atau tidak. Kalau cocok, baru kirim ke Xiao Liu. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Semua biaya ini, biar aku yang tanggung. Apa aku kekurangan uangmu ini? Atau kekurangan data darimu? Yo Chongjin. Orang yang harus kamu mintai maaf bukan aku. Kalau begitu, bagaimana kalau aku ke rumah sakit sekarang dan minta maaf langsung pada Xiao Liu? Asisten Fang. Antar dia ke sana. Baik. Kamu terlihat tidak asing. Presdirgu bercanda. Orang kecil seperti kami, mana mungkin kenal Presdirgu? Lepaskan maskermu. Presdirgu, aku jelek. Takut menakuti Presdirgu. Tidak nyaman melepas masker. Tidak perlu khawatir. Atau aku suruh seseorang membantumu melepasnya? Gu Jingsheng. Asisten pribadi yang dikirim oleh Yo Chongjin. Setelah beberapa hari percobaan, dia akan dikirim ke rumah sakit untuk merawat Xiao Liu. Yo Chongjin, racunnya belum bersih, tapi dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia juga buru-buru ke luar negeri. Dia buru-buru keluar rumah sakit, buru-buru ke luar negeri juga. Kedengarannya seperti sedang bersembunyi dari seseorang. Ya? Pintar. Dia menelepon kantor polisi untuk membatalkan kasusnya, membatalkan pencarian Li Anna. Lalu buru-buru ke luar negeri. Jelas ada yang mengancamnya. Oh, Li Anna. Ikan sudah terpancing. Kamu ke rumah sakit lagi mencari Wu Tao? Dokter Wu bilang hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Hei, Gu Jingsheng. Apa kamu benar-benar tidak bisa? Sudah berkali-kali begini, masih belum berhasil? Apa kamu tidak tahu kalau waktunya terlalu singkat, tidak akan terdeteksi? Kalau begitu, perpanjang saja waktunya. Apa kamu masih ingin menyelamatkan ibumu? Kalau terus ditunda, kita semua akan mati. Hei, apa yang kamu lakukan? Perpanjang waktunya. Kamu perpanjang waktunya. Nona Liang, kok ceroboh sekali? Kamu asisten pribadi baru yang datang hari ini? Nona Liang tidak minum air? Kenapa kamu terlambat sekali? Masih di sini rupanya. Pulang sana, tidur. Tentu saja aku di sini menunggumu. Liang Mengmeng, kamu dan Gu Jingsheng, kalian berdua memang bodoh sekali. Bahkan orang licik seperti Yo Chongjin. Kalian berani percaya? Cari mati. Liang Mengmeng. Liang Mengmeng. Liang Mengmeng. Di mana dia sekarang? Tahu kenapa dia? Pergi, karena aku baru saja menyuruh orang. Mengirim pesan padanya, bilang kalau Xiao Liu dari Departemen Teknis. Sudah sadar, dia langsung buru-buru. Pergi ke rumah sakit. Liang Mengmeng, kamu tidak mungkin berpikir. Dia benar-benar peduli padamu, kan? Yang dia pedulikan. Hanya proyeknya. Kamu hanyalah mainan yang dia incar. Begitu dia bosan bermain, dia akan membuangmu. Aku tidak peduli. Karena aku dan dia hanya hubungan kerjasama. Kamu benar-benar tidak peduli. Masih saja bohong, ya? Bagaimana kalau kita lakukan percobaan? Karena aku tidak bisa pakai cara Jin Weng untuk mendapatkan cacing Yansheng.
Kalau begitu, aku akan pakai caramu. Kalau aku tidak bisa mendapatkan hati Gu Jingsheng, aku akan mendapatkan tubuhnya. Lalu aku akan hamil anaknya. Nanti, dia pasti akan terlibat denganku. Membayangkannya saja sudah seru. Seru bagaimana? Li Anna, kamu mengancam, menculik, membunuh. Tidak ada kejahatan yang tidak kamu lakukan. Polisi sudah dalam perjalanan. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Gu Jingsheng, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Sejak kamu mendengar di rumah sakit aku dan Gu Jingsheng membicarakan cara mendapatkan cacing Yansheng, sejak saat itu, kami sudah merencanakan ini. Polisi sudah hampir tiba. Ayo pergi. Gu Jingsheng, kamu jelas-jelas tahu kamu dan Liang Mengmeng menjebakku, aku akan mati. Begitu polisi datang, aku pasti akan dihukum mati. Aku sangat mencintaimu, aku sangat peduli padamu. Aku tidak tega menyakitimu, tapi kamu malah melakukan ini padaku. Membiarkanku mati. Gu Jingsheng, kamu yang memaksaku. Kalau aku tidak bahagia, kalian juga jangan harap bahagia. Semua yang kamu pedulikan, akan kuhancurkan semua. Gu Jingsheng. Gu Jingsheng. Mengmeng. Jangan biarkan aku menderita sendirian. Sudah saatnya kamu merasakan penderitaanku juga. Coba tebak, kalau Gu Jingsheng tahu kamu sudah ditiduri oleh gelandangan. Apa dia masih mau sama kamu? Dr. Lee, kenapa kamu mencariku? Gu Jingsheng membongkar. Kalau alat medismu tidak standar, membuatmu bangkrut. Kamu bahkan dipukuli penagih utang sampai kakimu patah. Terpuruk jadi pengemis. Sekarang aku kasih kamu kesempatan balas dendam ke Gu Jingsheng. Dia wanita Gu Jingsheng. Mainkan saja sesukamu. Kalau sampai mati, tidak masalah. Kalau kamu bisa membuatnya mati, aku akan bantu kuburkan. Dulu Dr. Lee menyelamatkanku. Satu-satunya syaratnya adalah aku tidak boleh mencari masalah dengan Gu Jingsheng. Sekarang kenapa malah membantuku balas dendam ke Gu Jingsheng? Siapa tahu ini jebakan yang kamu dan Gu Jingsheng rancang untukku. Kalau kamu tidak percaya, bisa direkam. Dengan begitu kamu tidak takut aku mengkhianatimu. Lagi pula, hidupku tidak lama lagi. Terima kasih Dr. Lee, memberiku kesempatan ini untuk balas dendam. Sudah lama tidak main wanita. Wanita ini. Minggir. Tanganku. Apa ini? Tidak mau mati? Cepat pergi dari sini. Dr. Lee, Wanita ini terlalu aneh. Jangan bicara soal tidur dengannya. Bahkan tangannya pun aku tidak bisa menyentuhnya. Oh iya, potong saja tangannya. Kalau tangannya dipotong, kamu tidak akan bisa bermain dengannya dengan puas. Bagaimana kalau aku memotong urat tangan dan kakinya? Kamu bisa bermain sesukamu. Ide bagus. Li Anna. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bukankah ini cacing Tongsin dan cacing Yanshengku? Bukankah seharusnya mereka ada di dalam tubuh Gu Jingsheng? Kenapa ada di sini? Monster, tolong. Pergi. Hampir saja, dia naik pesawat ke luar negeri. Katakan, di mana Li Anna? Aku tidak tahu. Jangan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku cuma tahu Li Anna, wanita gila itu, memaksaku untuk membuat identitas baru untuknya, dan mengirimnya ke keluarga Gu. Katanya dia mau minta sesuatu darimu, cacing Yansheng itu. Selebihnya,
Aku benar-benar tidak tahu. Aku cuma ingin hidup. Kenapa hidup ini susah sekali? Tuan, tadi di depan pintu aku bertemu dengan orang pincang ini, mulutnya penuh darah. Dia terus memanggil nama Liana. Mungkinkah dia tahu di mana Liana dan Nona Liang? Di mana Liana? Bilang. Aku akan bilang, jangan pukul. Gu Jingsheng, semua karena kamu aku bangkrut dan kena penyakit kotor. Mati saja kamu. Gu Jingsheng, istrimu itu monster. Liana juga monster. Mereka semua monster. Jangan gigit aku. Ah! Nanti kalau kamu mau cari aku, telepon saja aku. Serangga beracunku jauh lebih berguna daripada ponselmu ini. Selama aku melepaskan serangga beracunku, dimanapun kamu berada, aku bisa menemukanmu. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Tidak. Liana, ular suci sudah merusak organ dalammu. Kalau sampai dia menelan jantungmu, kamu benar-benar tidak akan tertolong. Lepaskan Tante Gu dan perawat itu. Aku masih bisa membantumu. Kalau kamu benar-benar mau membantuku, mati saja sana. Mati saja sana. Hentikan. Jingsheng, kamu datang. Liana, aku datang. Lepaskan mereka. Kamu menyuruhku melepaskannya? Dia membuatku jadi bukan manusia dan bukan hantu. Kamu menyuruhku melepaskannya? Gu Jingsheng, kita berdua dulu baik-baik saja. Hanya karena kemunculannya. Dia memengaruhimu dengan ilmu serangga. Aku menyelamatkanmu, aku jadi seperti ini. Kamu malah menyuruhku melepaskannya? Aku akan membunuhnya. Liana, kamu mau apa? Apapun yang bisa kulakukan, aku akan setuju. Jangan bergerak sembarangan. Benar-benar apa saja? Ya. Kalau begitu, aku mau kamu cerai dengannya, lalu menikah denganku. Kita akan bersama lagi, punya anak. Lepaskan mereka dulu. Kamu bohong padaku? Gu Jingsheng, kamu tegang sekali. Kamu peduli Liang Mengmeng. Kamu peduli ibumu. Tapi kenapa kamu tidak bisa peduli padaku? Aku sangat menderita. Lebih menderita daripada saat ular suci menggigit jantungku. Tapi, siapa suruh aku mencintaimu? Begini saja, aku beri kamu kesempatan. Kamu pilih, kamu mau ibumu hidup atau Liang Mengmeng yang hidup? Gu Jingsheng. Tugas gadis suci desa Miao adalah melindungi kaumnya. Dan tugasmu adalah melindungi ibumu. Jangan ragu. Pilih Tante Gu. Kalau kamu tidak memilih, aku akan membuat mereka berdua mati bersama. Mengmeng. Kenapa kedua serangga beracun ini bisa keluar dari tubuh? Tidak hanya bisa menyelamatkanku di saat genting, tapi juga bisa kamu kendalikan. Bagaimana keadaan Tante Gu? Hanya luka ringan di luar. Tidak ada yang serius. Bagaimana dengan Liana? Mati. Ular suci itu milik Jin Wang, cacing sejatinya. Meskipun Liana memaksanya menjadi miliknya, tetap akan ada kesadaran Jin Wang di dalamnya. Itu akan mengendalikan ular suci untuk melukai tubuh Liana, sehingga membalaskan dendam Jin Wang. Kalau cacing tongsingku masih ada, aku bisa membantunya. Sayang sekali. Dia terlalu terobsesi. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Oh ya, bagaimana kamu menemukanku? Serangga beracunmu yang ada di tubuh si pincang membawaku padamu.
Monster. Tolong. Bukankah tetua pertama bilang, sebelum aku hamil, serangga beracun itu ada di tubuh pria? Kenapa kedua serangga ini bisa muncul bersamaan dan bisa kamu kendalikan? Membawamu padaku. Nona Liang, Hasil laporanmu sudah keluar. Kamu hamil. Cacing tongsingku dan cacing yang shengku sudah kembali. Jadi mereka bisa kamu kendalikan, membawamu padaku. Seperti kecebong mencari ayahnya. Sudah ketemu, dan kembali ke tubuh ibunya. Aku akan jadi ayah. Meng Mem, cacing beracun milikku dan tetua kedua, merasakan perubahan pada cacing Yansheng. Kami tahu cacing Yansheng sudah membantumu menemukan pewaris. Makanya kami langsung ke sini. Meng Mem, bagaimana perasaanmu sekarang? anaknya sudah ada. Ayo kita kembali ke desa Miao untuk menjaga kandungan. Aku tidak setuju. Liang Mengmeng, kamu mau punya anak tanpa ayah? Bukankah kamu selalu ingin bercerai? Ayo. Kita cerai sekarang juga. Aku tidak setuju. Seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa bercerai. Tetua pertama, beri dia racun serangga. Lihat apakah dia masih berani membantah. Tetua pertama, tetua kedua. Bukankah kalian bilang, tidak boleh sembarangan menggunakan ilmu serangga di depan orang? Lupa? Jadi mereka tidak akan melihatnya. Besan. Saya dengar keluarga Liang Memeng sudah datang. Setelah menempuh perjalanan jauh, pasti kalian semua lapar. Kan, saya sudah menyiapkan domba kukus, telapak beruang kukus, ekor rusa kukus, pir salju gula batu, sarang burung walet manis. Mari kita makan sambil bicara. Kami tidak lapar. Tetua pertama, aku agak lapar. Kalau begitu, Besan, mari kita pergi. Liang Mengmeng, bisakah kita tidak bercerai? Tapi, aku harus kembali untuk mewarisi klan. Aku ikut denganmu. Anak itu akan memakai nama belakangku. Aku juga bisa memakai nama belakangmu. Kalau begitu, apa kamu tidak takut aku memberimu racun serangga? Bukankah kamu sudah memberiku racun serangga? Liang Mengmeng. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu.